Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 2 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berkat bagi Keturunan. Berkat bagi Keturunan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 1 ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami akan dilanjutkan oleh keturunan-keturunan kami, dan apa yang kami tinggalkan akan menjadi sebuah kebanggaan buat keturunan kami, atau menjadi sebuah kesulitan hidup dan menjadi aib buat keturunan-keturunan kami. Oleh sebab itu, bimbinglah kami di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat bagi keturunan. Berbicara tentang berkat bagi keturunan, maka sangkut paut adalah dengan warisan. Apa yang kita wariskan? Alkitab dengan jelas mencatat tentang keturunan, dan keturunan. Keturunan anak cucu dari Abraham. Bahkan Yesus sendiri dicatat. Ada 14 keturunan kali 3. Berarti berapa? 30 berarti berapa tuh? 4 tambah 2, 30, 42. 14 tambah 14, 28. 28 tambah 14 jadi berapa? 30, 42. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat dari Abraham sampai kepada Kristus 14 keturunan, dan 14 keturunan. Dan catatan-catatan itu adalah catatan-catatan yang penting yang juga terjadi di dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan, sehingga harus diingat bahwa hidup kita itu tidak sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita katakan, apa yang kita jalani, itu akan menjadi sebuah catatan yang menjadi warisan buat anak cucu kita. Kalau kita suka berbohong, maka itu akan diingat. Tidak hanya oleh anak cucu kita, tapi orang-orang di sekitar kita yang akhirnya juga akan punya anak cucu dan membicarakan tentang biografi, sejarah kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sehingga sahabat seperjalanan, kalau kita menjadi pribadi yang tabah dan sabar, sepanjang hidup kita menjadi pribadi yang tabah dan sabar, maka secara psikologi, secara sosiologi, secara sebab akibat, itu akan menurun kepada anak-anak kita. Kalau kita menjadi pribadi yang ambisius, yang egois, maka itu juga akan menjadi sebuah catatan yang diingat baik oleh anak cucu kita, bahkan bisa kemudian diikuti hal-hal buruk itu. Karena proses pembelajaran itu, manusia kalau tidak diberikan bimbingan, tidak diberikan pelatihan, tidak diberikan pembinaan, tidak diberikan terang kebenaran firman Allah, maka cenderung akan mengulang sesuatu karena sesuatu itu sudah dilihat, lalu kemudian dipelajari dari lingkungan yang ada. Itu biasanya akan menetap kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, dan kepada keturunan kita. Sahabat seperjalanan, saya terlahir dari daerah Bumi Parahyangan di Bandung. Sehingga kalau saya khotbah, saya bicara, maka ada kesan yang selalu ditangkap bahwa Bapak Pendeta Wendy, logat Sundanya itu tidak hilang. Sekalipun saya berusaha untuk berbicara tidak ada pakai teh, tidak ada pakai mah. Itu biasanya kebiasaan orang Bandung, orang Sunda. Tapi itu melekat. Jadi melekat kebiasaan-kebiasaan itu. Demikian juga sahabat seperjalanan. Kalau kita memberikan sebuah warisan kepada keturunan kita hal-hal yang baik, maka cenderung juga itu akan melekat. Akan melekat di dalam diri keturunan kita. Kalau hal-hal buruk, tentu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang buruk yang kita kerjakan itu jangan sampai menurun kepada anak dan cucu.
Ada satu peristiwa dan saya meyakini itu tidak ada kait-mengaitnya. Tapi seorang kakek ini yang sudah berumur 70 tahun sampai ke 80 tahun, mulutnya itu sangat jahat. Kalau sudah membicarakan orang itu sudah tanpa ampun, menjelekkan orang itu sudah tanpa ampun, menghakimi orang itu sudah tanpa ampun. Saya kenal orang ini. Kemudian satu masa dia tiba-tiba berhenti, tidak berbicara hal-hal yang buruk dari mulutnya yang sangat jahat. Lalu ada seorang datang kepada saya, "Pak Pendeta, tahu tidak kenapa Bapak itu tiba-tiba tidak berkata-kata kasar lagi?" Karena cucunya itu lahir, kemudian punya kelainan di dalam di mulutnya. Jadi ada sebagian mulutnya itu sumbing, ada bagian daging daripada mulut itu yang hilang sehingga giginya itu terlihat. Dan saya katakan tidak ada urusannya. Dosa yang dibuat oleh kakeknya kemudian itu ditanggung kepada cucunya, tidak ada urusan. Yang menurun itu adalah dosa asal dari Adam dan Hawa, itu tidak ada urusannya. Namun sahabat seperjalanan, orang kemudian akan menghubung-hubungkan dan kemudian yang terjadi bukan lagi belas kasihan kepada cucu yang lahir dalam kondisi mulutnya tidak normal, tapi dikait-kaitkan. Jadi secara tidak sadar, anak cucu kita itu bisa menanggung kebiasaan buruk yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, apa warisan yang kita berikan kepada anak cucu kita? Harta tentu baik, properti rumah tentu baik, ada banyak hal itu tentu baik. Namun kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang menjadi teladan, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang memiliki karakter-karakter Kristus dan buah-buah roh sebagaimana tercatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itulah warisan yang harus diturunkan. 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Yesus memiliki sebuah warisan keturunan yang terbaliknya adalah Yesus menyempurnakan semua kakek moyangnya yang berdosa. Dari keturunan Abraham sampai kepada siapa? Yaitu kepada Daud. Dan dari Daud sampai kepada pembuangan di Babel. Dan dari pembuangan di Babel sampai kepada Kristus. Itu Yesus. Yesus menyelamatkan, menghapuskan semua dosa kakek moyangnya secara fisik, secara darah dan daging, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Namun kita sebagai manusia, sahabat seperjalanan, berkat apa yang kita akan kita berikan, warisan apa yang kita akan berikan kepada keturunan kita? Maka berjuanglah hidup dengan sebaik-baiknya. Bahwa hidup kita itu tidak berdampak kepada dirimu sendiri. Kalau engkau mencuri, engkau menanggungnya, tidak. Tapi anak kita, mantu kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang mencintai kita, yang memiliki kita. Ada perasaan bersedih dan menyayangkan mengapa jalan hidup kita itu memasuki jalan yang keliru dan jalan yang salah. Biarlah sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 yang dikatakan kita ini bukan lagi hamba, tapi sebagai anak di hadapan Allah, anak-anak Allah, bukan lagi hamba dosa. Dan kita disebut sebagai ahli-ahli waris oleh Allah. Biarlah hidup kita memberikan warisan-warisan berkat kepada keturunan dengan baik. Jangan hidup kita di dalam keberdosaan, namun hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Jadikan kami sebagai pribadi yang memberikan warisan yang baik buat keturunan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.